Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 72114142. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek Sistem Informasi Manajemen proyek 3. Membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai Universitas Pizza, lokasinya, dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi dalam halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Ini contoh dari project Notepad-nya. Step pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad. Atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Step kedua, klik baris pertama hingga kelima ke dalam Notepad dokumen Notepad. HTML harus mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya dalam tanda petik HTML dan tanda petik kurang dari garis miring HTML lebih dari. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menunjukkan perintah akhir. Baris pertama sampai kelima menentukan judul web, yaitu Universitas Pizza, dan mulai bagian tubuh kode HTML. Step ketiga, baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris kurang dari a name sama dengan top of the page, lalu tanda kurang dan lebih, garis miring A lebih dari adalah jangkar. Perintah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Step 4. Pada baris ketujuh, berisikan HTML untuk memulai paragraf, yang dimulai dengan perintah P, yang akan disejajarkan di dalam tengah halaman web. Pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down, dan dapat juga mengubah warna Universitas Pizza menjadi merah. Pada baris 10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal pada baris 10 dan perataan paragraf awal pada baris ke-11. Step kelima, pada baris ke-12, kita menggunakan perintah line break. Itu diperintahkan dalam kurang dari BR lebih dari untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak berurutan pada baris ke-13 dan memberikan judul location. Kemudian membuat daftar berisikan tiga hal, yaitu perpustakaan, recognition center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah kurang dari LI lebih dari. Lalu dapat melihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Step ke-6. Pada baris ke-18 memulai tabel, tetapi pada baris ke-19 memberitahu HTML untuk melalui sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, dan large dalam huruf miring. Pada baris ke-20 hingga 23, membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan tanda TD, seperti ditunjukkan pada baris ke-20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintahnya ada I dan garing I. Di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Kode TR pada baris 19 ada perintah untuk membuat baris baru. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzaman.gif dan bertempat pada
di kategori yang sama dengan file HTML. Image adalah singkatan untuk image, dan src adalah singkatan untuk source file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas dengan kata lain border sama dengan 0. Pada baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Y order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan OL Y order from us tanda tanya sebagai judul terdaftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan dengan OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Hyperlink yang kedua pada baris 56 adalah situs web aktif. Contohnya http myschool.edu. Jangan lupa memakai http double garing. Jika meninggalkan http tanda 2 garis miring tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Pada baris 59 membuat hyperlink dengan point referensi top_of_page dengan karakter pagar. Pada hyperlink ini memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Dua garis terakhir berisikan perintah body dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Ini contoh dari apa yang kita kerjakan tadi. Pada proyek 4, pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah web. Contoh terlampir pada slide tahap pembuatan. Ini ada masing-masing baris di halaman tersebut disebut tag, atau sekali lagi kita pakai istilah aslinya. Ada tag pembuka dan tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan tanda miring di depan tag pembuka. Sebagian besar, tapi tidak semua tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser, atau lebih tepat memberikan perintah. Yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah awal dokumen HTML dan ini adalah akhir dokumen HTML. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web perintah form dan garing form. Memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur 4.3, Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada di dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut.
Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menetapkan menangkap input untuk field name dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23. Jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jika field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web melihat frase freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada yang salah, terima kasih.